Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada siang yang berbahagia ini, kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin melakukan wawancara kepada Ibu, yang mana wawancara ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Media ICT for Teaching. Selaku acara kali ini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Putri, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada wawancara kali ini ada pun hal-hal yang ditanyakan, yaitu seputar penggunaan media ICT sebagai media pembelajaran. Sebelum saya memulai sesi wawancara, untuk lebih dekat lagi kepada Ibu, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Ilma Sofia MPD. Saya mengajar di SMA PGRI. And actually saya juga mengajar di UPRI untuk mata kuliah bahasa Inggris dasar ya. Oke, udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sofia. Bisa dipanggil Ibu Sofia atau Oh iya. Ilma? Message I usually call me Mem Vivi. Oke, Mem Vivi. Terima kasih sebelumnya kepada Mem Vivi atas waktunya, untuk meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Baik, langsung saja ya pada sesi wawancara kita pada kali ini. Untuk hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah penggunaan atau penerapan media itu penting bagi guru dalam mengajar, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa juga alasannya? Terima kasih, Ibu. Oke, kalau untuk mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya ya, kita berbicara bahasa Inggris, dan saya juga tahunya di dalam mata pelajaran bahasa Inggris, penggunaan media itu sangat penting, karena di dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill yang harus kita kuasai. Caranya jelas? 4 skill seperti reading, ya, listening, and speaking. Nah, yang terutama itu untuk listening, ya, listening kita biasanya itu memang menggunakan media, ya. Kemudian untuk pembelajaran yang skill yang lainnya juga, ya. Jadi kalau khususnya untuk Mem sendiri, Mem selalu menggunakan media dalam mengajarkan bahasa Inggris untuk semua skillnya. Jadi memang amat sangat penting. Jadi memang sepenting itu ya, Mem ya. Baik, Mem. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah guru sudah menggunakan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris, baik sebelum atau sesudah pandemi COVID-19? Sebentar ya. Oke, baik, Mem, baik. Pertanyaannya tadi ada interrupted, ada yang manggil. Apa ICT? Pertanyaannya itu, apakah guru sudah menggunakan media ICT, baik itu sesudah maupun sebelum pandemi COVID-19? Ya, sebenarnya sudah ya, guru itu umumnya sudah menggunakan ICT sebelum pandemi juga. Tapi ketika pandemi itu malah lebih sangat diperlukan lagi gitu ya. Jadi sudah. Sudah, berarti baik sesudah maupun sebelum berarti itu sudah di. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah seberapa sering guru menggunakan media ICT dalam mengajar? Menggunakan apa, Arden? Seberapa sering guru menggunakan media ICT ini dalam mengajar? Kalau untuk Mem pribadi ya, setiap masuk itu
Ini ketika kita belajar online-nya atau sudah daring atau luring? Boleh dua-duanya, Mem. Baik secara daring maupun ya. Jadi kalau Mem hitungannya mungkin kalau di presentase itu ya mungkin sudah 75% lah, 75 sampai 80% sudah menggunakan. Itu secara daring, Mem? Oh, tatap muka pun sometimes tatap muka juga menggunakan, terutama kalau ketika untuk menjelaskan materi baru ya. Jadi sama aja sih. Kalau untuk daring ya dua-duanya itu kan tadi udah dibilang kan. Nah, jadi kalau di presentasi itu sekitar 75 lah paling enggak, 75%. Berarti hampir sudah 75% ya, Mem ya? Baik, Mem. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah media apa yang biasanya digunakan dalam mengajar sebelum atau sesudah pandemi? Media, maksudnya yang media apa ini seperti apa? Media pembelajaran ICT untuk ICT. Iya. Yang biasa digunakan kalau untuk bahasa Inggris yang PowerPoint untuk menjelaskan, kemudian mungkin ada yang dari listening-nya itu mengambil dari link-link seperti itu ya. Nah, nanti itu dimodifikasi lagi, nah seperti itu. Atau juga yang didapatkan dari media-media yang didapatkan dari MGMP guru. Oh, berarti ada perbedaan juga ya, Bu ya? Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada perubahan kebiasaan penggunaan ICT? Kebiasaan penggunaan ICT setelah pandemi. Penggunaan ICT? Iya, betul. Setelah pandemi ini. Setelah belajar pandemi ini. Ya mungkin kebiasaan penggunaannya ya mungkin di tingkat keseringannya saja. Kalau ketika pandemi memang semuanya itu melalui apa namanya media, melalui melalui inilah ya. Tapi ketika tatap muka kan ada beberapa hal itu yang tidak full lah. Jelek ya jaringan kita ya, ini jaringan Mem yang jelek apa jaringan Mumi? Kayaknya mungkin karena mendung juga Mem ya, kayak sama-sama jelek jaringan kita. Oh mendung ya? Iya mendung. Oke. Ada lagi? Oh iya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Mem, yaitu ada Regi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Mulyana, Mem, bisa dipanggil Regi. Saya teman dari Bila yang melanjutkan pertanyaannya tadi. Itu pertanyaan selanjutnya, Mem, apakah dengan menggunakan ICT, literasi digital guru bisa meningkat? Atau guru perlu membuat atau mengembangkan ICT lagi untuk meningkatkan pemahaman literasi digital? Begini, karena masing-masing siswa itu punya tipikal yang berbeda-beda ya. Jadi guru biasanya itu mencocokkan dengan anak didiknya di tiap-tiap masing-masing kelas, kebutuhannya ICT-nya itu yang seperti apa gitu. Jadi kan guru-guru itu tahu kan ini anak kelas ini, nah begini tipenya. Jadi nah itulah guru mencocokkan kembali media ICT itu dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Oh, berarti untuk penyocokannya aja ya, Mem? Ya. Jadi ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Mem. Bagaimana respon dan pelajar siswa jika guru menggunakan ICT? Mereka ya lebih daripada mendengarkan guru selama jam pelajaran itu berbicara, mereka ya little bit interesting lah. Kalau dibilang sangat tertarik pun
mungkin ya kadang bagaimana ya lihat kelasnya juga, tapi paling enggak mereka lebih menyukai lah ya karena bervariasi. Jadi respon terhadap siswanya itu tergantung ya dan lebih interest terhadap media ini. Lagi bagaimana belajar siswa dengan atau tanpa media dalam pembelajaran? Kenapa? Bagaimana hasil belajar siswa dengan atau tanpa dalam pembelajaran? Bagaimana hasil belajarnya dengan media pembelajaran atau dengan menggunakan media pembelajaran atau tidak gitu ya? Nah, kalau kita berbicaranya kalau seandainya yang untuk ketika pandemi dulu memang agak sedikit susah dipantau ya karena ya memang cuma melihat berdasarkan pengumpulan tugas. Nah, ketika itu memang agak kurang. Nah, ketika sudah tatap muka ini tetap lebih intens penggunaannya. Nah, jadi hasil belajar mereka pun lebih bagus. Ya, lumayan bagus lah. Nah, karena ada ketertarikan, tapi ini memang tidak bisa dipukul rata untuk semua siswa juga. Nah, jadi memang tetap ada beberapa yang memang harus kita sebagai guru itu motivasi dulu. Ya. Baik, Mem, terima kasih. Selanjutnya, Mem, bagaimana cara guru meningkatkan ini bagaimana cara guru meningkatkan pemahaman literasi digital ini? Alah, putus-putus. Ulangi lagi, Regi. Bagaimana cara guru untuk meningkatkan pemahaman terhadap literasi digital ini? Oh, literasi digital. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap literasi digital. Ya dengan memberikan apa namanya dia dengan berusaha untuk apa tadi pertanyaan meningkatkan literasi digital. Bagaimana cara guru memberikan pemahaman, ya? Pemahaman siswa itu terhadap literasi digital ini. Ya dengan terus-menerus memberikan apa namanya betapa pentingnya memberikan masukan betapa pentingnya untuk melakukan literasi karena memang umumnya siswa-siswa sekarang itu susah sekali membaca kan mereka megang alat elektroniknya itu megang device-nya itu untuk ya misalnya untuk kadang-kadang yang untuk main game atau gimana jadi ya guru harus memang selalu mengapa namanya itu mengingatkan ya bahwa literasi itu penting nah, itu aja. Kita masih perlu mengingatkan siswanya berarti ya, Mem? Iya. Ya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh ICT ini pada literasi digital guru pasca pandemi? Kalau pasca pandemi, ICT gimana pengaruhnya pasca pandemi? Kan guru tadi tetap menggunakan itu kan? Pengaruhnya pasca pandemi ya siswa dengan menggunakan alat teknologi ini yang sudah familiar dengan mereka, nah kita berusaha untuk membuat mereka lebih tertarik dan alhamdulillah sih, ya, karena banyak juga apa namanya media atau cara-cara mengajar atau ada video atau berbagai macam yang ada pada teknologi ini yang bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris khususnya ya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Mem. Oke, Regi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dila Putri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik Regi, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Mem Vivi atas jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada 5 pertanyaan terakhir dari rekan saya yaitu Manuel Situmorang kepada Manuel. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Oke, Mem, saya akan menanyakan tentang pengembangan ICT. Pertanyaan pertama yaitu apakah guru sudah pernah mengembangkan atau membuat media sendiri, Mem?
Media sendiri ini maksudnya apa? PowerPoint-nya kah atau videonya kah seperti itu? Bisa keduanya sih, Mem. Nah, kalau PowerPoint-nya ya memang guru bikin sendiri. Kalau video, kalau untuk mem pribadi biasanya kalau untuk listening itu mem suka ngambil di ini apa linknya yang aduh apa yang namanya apa belajar di link-link belajar seperti itu ya, mem bisa mengambil dari situ disesuaikan dengan materi dan ya tingkat kemampuan siswa di kelas itulah gitu. Tapi kalau untuk PowerPoint itu memang dibikin sendiri. Nanti diselipkan video-video yang kita ambil dari link tersebut. Gitu. Oke, Mem. Pertanyaan kedua, media apa yang sudah pernah dihasilkan oleh guru, Mem? Medianya yang tadi itu ya yang PowerPoint. Kalau seandainya you bilang termasuk tadi PowerPoint, ya PowerPoint-nya. PowerPoint dengan videonya juga mungkin ada siswa yang ketika dia melakukan mengambil nilai percakapan ya mengambil nilai conversation. Nah kadang-kadang itu kalau mereka bagus kan itu mem video kan nanti untuk menilainya lagi di rumah kan melihat lagi satu-satu ya. Nah ketika ada yang bagus, nah itu mungkin bisa dijadikan, biasanya menjadikanlah itu video untuk ditontonkan atau dipertontonkan di kelas berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Oke, baik, Mem. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang menjadi kendala guru dalam mengembangkan atau membuat media tersebut? Kalau untuk mem pribadi, kendalanya kalau untuk yang PowerPoint rasanya nggak ada. Mungkin kemampuan menggunakan alat teknologi ini ya, misalnya for example kita kan pakainya laptop. Mungkin kemampuan menggunakannya itu tidak terlalu yang biasa-biasa saja yang biasa digunakan. Nah, jadi nanti medianya itu juga kalau misalnya kalau membuat PowerPoint dengan menggunakan Prezi ya. Nah, itu kan lebih bagus kan? Nah, itu media seperti itu bisa kita masukkan video dan semuanya. Sometimes itu sudah berkembang dan mem mungkin belum tahu. Nah, jadi agak-agak agak gapteknya, bukan gaptek amat enggak sih, tapi ya gitulah. Oke, baik, Mem. Pertanyaan keempat, apa yang dibutuhkan guru untuk mengembangkan atau membuat media agar lebih maksimal, Mem? Yaitu tadi kemampuan menggunakan peralatan teknologi itu ya, kemampuan menggunakan peralatan teknologi, kemudian juga mungkin pengetahuan atau lebih mengembangkan lagi atau lebih banyak lagi membaca atau mengikuti seminar-seminar yang ya tentang teknologi, tentang media lah, media pembelajaran. Karena kadang-kadang itu kalau dari sekolah-sekolah itu kan kurang diadakan gitu ya. Nah, jadi ya itulah kalau mem pribadi keinginan mem kalau ada seminar-seminar untuk media pembelajaran seperti itu, itu sangat bagus sekali. Oke, Mem, ini pertanyaan terakhir ya, Mem. Oke. Menurut Mem sendiri sebagai salah satu guru yang produktif, bagaimana meningkatkan literasi digital pasca pandemik selain mengembangkan media pembelajaran, Mem? Bagaimana lagi ya? Mengembangkan media pembelajaran, apalagi yang lain seperti itu. Selain mengembangkan media pembelajaran, ya mungkin dengan membawa siswa atau dengan mengintegrasikan materi kita itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma dengan media ya, dengan mengintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu tidak melulu di dalam kelas gitu belajarnya. Jadi mereka juga dibawa keluar untuk melihat atau ya untuk mengalami sendiri mengalami sendiri pengalaman belajarnya itu. Jadi ya tidak melulu dengan media. Mungkin dengan begitu ya dengan tidak hanya di dalam kelas, keinginan mereka itu untuk literasi itu lebih tinggi. Baik, Mem. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Dila. Oke, baik. Baik, Manuel, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawaban yang luar biasa dari MTV. Dengan berakhirnya sesi wawancara, mungkin berakhir pula pertemuan kita pada
kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita, yaitu Mbak Vivi. Terima kasih kepada Mbak Vivi atas waktunya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mem juga minta maaf kalau jawabannya tidak memuaskan. Semoga kalian sukses semuanya dan lancar-lancar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.